Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Riri Rianti SPD dari SD Negeri Molong Asih 8 yang saat ini mengajar sebagai guru kelas 6. Betul? Betul. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mangga. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana solusinya menurut Ibu untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam menentukan jari-jari berdasarkan luas dan keliling di materi lingkaran? Tentu saja ini kan kalau untuk anak-anak lebih memahami ini anak-anak harus terjun langsung, praktek langsung. Biasanya saya menggunakan anak-anak praktek untuk menentukan misalnya rumus lingkaran kan biasanya kan ibu langsung aja ya kasih rumus. Rata-rata anak tidak mengerti. Nah dari mana rumus itu anak-anak harus paham. Saya melakukan praktek dengan menggunakan pita. Kemudian anak disuruh membawa beberapa benda yang bentuknya lingkaran. Kemudian anak ke situ bisa menentukan diameter dengan mengukur misalnya keliling lingkaran ya. Anak bisa mengukur dengan pita tersebut. Nah, anak-anak juga bisa mengetahui dari mana pi itu 3,14 itu dari mana. Nah, itu anak-anak bisa menentukan sendiri lewat praktek tersebut. Kalau saya, jadi anak-anak lebih memahami, jadi jangan langsung rumusnya aja gitu, anak-anak harus praktek langsung. Buktikan sendiri sebenarnya. Cenderung ke model problem based berarti ya. Kemudian Bu, kalau untuk mengatasi hasil kemampuan peserta didik yang masih rendah dalam menulis teks eksplanasi itu bagaimana Bu mengatasinya? Teks eksplanasi ini juga anak-anak harus tentu saja harus anak-anak lebih memahami dulu bagian dari teks eksplanasi itu. Memahami bagian dari teks eksplanasi, mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk kesimpulan, mana yang termasuk deret penjelas. Mungkin diberi pemahaman dulu tentang bagian-bagian struktur dari teks eksplanasi itu sendiri. Untuk mengajarkan strukturnya Ibu dulu bagaimana? Apakah pakai media atau? Saya memberikan tentu saja teks bacaan. Anak-anak mengambil misalnya tentang peristiwa-peristiwa yang ada di koran. Anak-anak mengambil secara berkelompok. Anak-anak membawa misalnya berita tentang apa saja, yang tentu saja yang berupa fakta ya. Kemudian nanti setiap kelompok akan mengidentifikasi mana yang beres penjelas pernyataan ini, lebih ke arah membaca terbimbing. Kemudian Bu, yang selanjutnya kalau untuk mengatasi kemampuan peserta didik yang rendah dalam membuat pertanyaan menggunakan kata tanya itu bagaimana ya Bu solusinya? Mungkin terlebih dahulu kita jelaskan, mungkin anak-anak juga ya sudah paham fungsi dari kata tanya ya, terutama di materi sejarah Bu. Itu ya memahami dulu fungsi dari masing-masing kata tanya. Nah, mungkin setelah anak memahami fungsi dari kata tanya tersebut, anak misalnya kapan untuk menanyakan waktu. Anak-anak tahu berarti untuk menanyakan waktu kita menggunakan kata kapan. Mungkin terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui fungsi dari kata tanya tersebut. Jadi pastikan dulu anak-anak paham fungsinya. Iya. Kemudian Bu, kalau yang selanjutnya terakhir mungkin ya Bu, kalau menurut pendapat Ibu bagaimana caranya untuk mengatasi hasil belajar peserta didik atau kemampuan peserta didik yang rendah di materi ASEAN? Nah itu ya, mungkin ASEAN ya anak-anak kalau sejarah ya ngantuk ya. Mungkin untuk anak-anak biar lebih semangat biasanya saya membuat game, permainan game. ASEAN kan identik dengan negara-negara. Waktu itu saya pernah membuat media Monopoli ASEAN. Monopoli ASEAN. Dengan bermain Monopoli ASEAN, anak-anak lebih senang sambil mengingat bagian dari kondisi ekonomi ASEAN, politik ASEAN. Sambil bermain ternyata anak-anak lebih senang dan akhirnya lebih memahami Monopoli ASEAN. Ya. Menarik. Terima kasih Bu Riri sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.